Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita udah bareng sama salah satu Habib yang cukup terkenal nih di Jakarta Utara. Yang belum kenal, kita pasti kenalan dulu. Assalamualaikum, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, Bib, wabarakatuh. boleh diperkenalkan diri dulu, Bib? Siap. Ane Fikri bin Ahmad As-Sagaf, salah satu pimpinan Majelis Shalawat Nur Hidayah Darus Sagaf. Insyaallah kita adalah bagian penaung khususnya para pemuda-pemudi di Jakarta Utara. Baik, Bib. Berhubung suasananya Idul Adha nih, Bib. Sebelumnya pasti Idul Adha itu ada sejarahnya. Kenapa sih, Bib, awalnya bisa dibilang akhirnya Idul Adha? Ya, Idul Adha itu artinya bisa dinamakan Idul Nahar. Idul Nahar itu Idul Adha, hari penyembelihan. Jadi pada saat itu yang menimpa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyembelih isyarah petunjuk untuk anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Itulah yang dinamakan Idul Adha, artinya hari penyembelihan. Maupun hewan kurban yang ada, khususnya sapi maupun kambing. Nah, Bib, kenapa harus sapi sama kambing, Bib? Pasti ini adik-adik di rumah nih banyak yang bertanya, Bib. Kenapa sih Bu harus sapi atau kambing? Kenapa nggak yang lain gitu? So, memang dalam satu riwayah dijelaskan onta atau domba. Tapi karena kita di Republik Indonesia yang kita cintai ini, pertama memang lebih banyak sapi maupun kambing, ya. Nah, itu salah satu utamanya. Kalau memang kita di Republik Indonesia ini artinya kemarau, bisa onta tinggal di sini, insya Allah jadi onta di Indonesia. Ya. Sayangnya nggak bisa, Bib ya. Bisa. Oh ya, Bib, kurban ini wajib berarti ya, Bib? Kurban ini salah satu sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang wajib untuk kurban, maka di mana dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sholatlah ya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan berkurbanlah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maksudnya dalam arti di dalam fasholli li rabbika wanhar adalah ketika kita menghadirkan rasa takut kita kepada Allah, maka wajiblah kita yang memang mempunyai kemampuan untuk berkurban. Begitu. Untuk kurbannya sendiri ini bisa dimulai dari umur berapa sih, Bib? Mungkin adik-adik ada yang udah SMA, SMP, nah dia ada rasa setelah nonton nih, Bib, ada rasa, "Mah, aku mau berkurban dong." Itu udah boleh belum, Bib? Ya memang itu menjadi satu motivasi ya bagi adik-adik yang memang sudah dari kecil ingin mengumpulkan uang jajannya daripada hal-hal yang tidak neko-neko, sehingga ada hatinya ingin berkurban, dia dari kecil sudah menyisipkan tuh uangnya. Tapi memang kalau untuk perihal hukum, sudah baliklah anak tersebut, maka diberikan kemampuan oleh Allah, maka haruslah berkurban. Begitu. Artinya walaupun belum balik pun boleh tetap ya, Bib ya? Boleh, tapi untuk ngumpulin. Tapi kayaknya nggak bisa untuk belum balik jalan sendiri tiba-tiba. Iya, benar-benar, Bib. Pasti masih ada uang jajan. Masih ada uang jajannya, apalagi buat game. Iya, itu. Tuh adik-adik jangan kebanyakan main game. Mendingan kita korban sapi atau kambing ya, Bib ya. Betul. Nah, Bib, untuk sebelum Idul Adha nih, Bib, kita kan biasanya dibiasakan dari kecil untuk berpuasa nih 1 hari sebelumnya. Kenapa sih, Bib, harus kita puasa dulu, Bib? Ya, kita salah satunya dengan berpuasa di 10 Arafah, yaitu adalah salah satu hal yang memang menjadikan sunnah. Dengan kita berpuasa itu kan satu-satu adik-adik ini jadi kurang jajannya, ya, jadi nggak banyak jajannya, ya, lebih dekat dengan Idul Adha di hari penyembelihan, jadi sambil dikumpulin uangnya nggak jajan karena berpuasa, ya, jadi lebih semangat lagi untuk adik-adik akhirnya. Tapi puasa ini berarti harus wajib ya, Bib ya? Sebelum Idul Adha wajib 1 hari. Ya, hatta 1 hari sunnah, ya, sunnah muakkad. Jadi kita harus berpuasa walaupun 1 hari, ya, walaupun 1 hari. Paling bagusnya ya ini dalam riwayat menjelaskan 10 hari, 10 Arafah. Tapi ya wajiblah hanya 1 kali. Oke deh, tuh adik-adik. Jadi sebelum Idul Adha
kita wajib berpuasa ya Bib ya, 1 hari ya Bib sebelum Idul Adha. Kurban itu kan dilaksanain kalau sesuai kalender ya Bib cuman sehari itu aja. Nah sebenarnya kita berkurban itu boleh di hari itu aja atau setelah hari itu kita masih bisa berkurban Bib? Untuk berkurban itu tidak boleh melewati daripada hari Idul Adha, apalagi sampai sholat Idul Adha, karena itu udah bukan jatuhnya sunnah kurban, ya, tapi lebih tepatnya adalah sedekah. Kalau untuk kita lewat dari sholat Idul Adha, ya, jadi untuk kita melakukan sunnah kurban kita diwajibkan sebelum daripada sholat Idul Adha. Ya, seperti itu. Artinya cuma di hari itu Di aja hari ya itu Bib saja, ya. Bib, kalau misalnya nih kita boleh sembelih sendiri kah Bib? Untuk sembelih sendiri bisa saja, tapi harus ada ajaran-ajarannya, karena ada untuk memotong hewan kurban tersebut, kalau memang kita tidak bisa dalam kita belajar agama, akhirnya nanti jadilah tuh hewan bangkai bukan kurban, begitu. Kenapa gitu Bib? Ya karena ada ilmunya. Terus juga ada hak-hak yang memang harus kita berikan untuk daging-dagingnya, khususnya kepada fakir miskin, ya, kepada janda, terus maupun anak-anak yatim. Itu untuk pembagian daging-daging tersebut, gitu. Nah Bib, untuk pembagian daging kurban ini sendiri kan suka nggak merata nih ya Bib ya. Nah untuk kita yang tergolong, mungkin teman-teman dan bapak-bapak ibu-ibu di rumah juga tergolongnya mampu, itu kita biasanya tetap dapat kupon nih Bib dari masjid. Itu sebenarnya kita berhak nggak sih Bib untuk terima, atau sebaiknya setelah kita terima kita berikan ke orangnya? Bagi orang yang berpikir ketika dia dimampukan oleh Allah, dia punya kemampuan, tapi dikasih kupon, kalau memang dia berpikir, dia tahu masih banyak yang membutuhkan, maka diberikanlah kepada orang-orang masakin, kepada orang-orang miskin yang lain. Tapi kalau memang dia ambil, ya berarti memang dia juga pun butuh, kan begitu. Iya. Artinya nggak apa-apa ya Bib ya, kalaupun maksudnya mungkin belum paham ya Bib ya. Kalau kita menerima masih. Tapi kalau kita menerima dengan hal hadiah, gini, ada namanya kurban, ya, sunnah kurban, dan ada juga namanya kurban nazar. Kurban nazar ini contoh, ini kurban saya, contohnya, ini kurban saya, tapi dia memberitahukan bahwa itu kurbannya dia, ya, tidak menyebut kata lisannya sunnah kurban. Nah itu hati-hati dalam pengucapan juga. Makanya kan Rasul SAW jelaskan dalam hadis, wala Rasul SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Nah terkadang niat itu sinkron kepada kita punya lisan. Akhirnya kita niatnya kurban, lisan mengatakan kurban. Ya. Tapi kalau kita niatnya sunnah kurban, lisan mengatakan sunnah kurban. Maka dari hal itu kita harus pahami untuk berkurban. Kalau memang kita berkurban untuk sunnah kurban, maka kita disunnahkan untuk mencicipi daging tersebut. Tapi kalau semisalnya kita kurbannya nazar, kita tidak diperbolehkan untuk mencicipi makanan daging-daging tersebut yang kita sudah kurbankan, begitu. Karena masuk daripada nazar, ya seperti itu. Artinya kalau kita nazar kurban itu dagingnya itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Orang yang membutuhkan. Manfaat dari berkurban sendiri apa sih Bib sebenarnya Bib? Ya, manfaat berkurban itu salah satunya dijelaskan bahwa kurban itu nanti yang kita sudah kurbankan, contoh mau sapi atau kambing, itu akan menjadi kendaraan kelak nanti kita di akhirat, yaitu di sirat. Sirat itu artinya jembatan. Karena itu akan menjadi kendara untuk kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kurban-kurban yang kita sudah kurbankan semasa kita di dunia, yang Allah sudah memampukan kita, itu akan menjadikan satu wadah kendaraan untuk kita melewati daripada siratul mustaqim, ya, melewati daripada jembatan sirat, begitu.
Artinya manfaatnya bukan cuma di dunia ya Bib ya, tapi di akhirat juga sangat bermanfaat ya Bib. Mungkin adik-adik di rumah ya, atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang bingung nih gimana sih cara ngasih tahu nih Bib ke anak-anaknya kalau gimana sih supaya kita bisa berkurban nanti kalau sudah cukup umurnya ya Bib ya. Mungkin ada sedikit motivasi dari Habib gitu. Ya. Kalau untuk anak-anak kecil khususnya, untuk dia mencoba bagaimana melakukan kurban di tahun esok nanti, ini kan sekarang 1444 Hijriah. Nah, berarti tahun esok nanti Idul Adha yang 1445. Nah, jadi ayo adik-adik, mumpung sekarang kita masih muda, ya, kakinya masih kuat, belum lemes, ya, belum pikun juga. Nah, jadi untuk uang jajannya disisipin, ya, disisipin untuk nanti di Idul Adha 1445 Hijriah, biar bisa sama-sama ikut sunnah kurban, ya, ikut sama-sama nanti bisa beli kambing. Jadi lebih mewah bisa beli kambing sama sapi ketimbang voucher game. Nah, daripada main game online nih ya Bib ya. Ini sekarang udah game online kemana-mana. Iya, udah mainnya game terus ya, gawat. Maka kita sebagai orang tua pandailah dalam mendidik anak kita, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Walau Rasulullah SAW syubanul yawm rijalul ghad. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemuda masa yang akan datang. Jadi yang akan datang kita harus perhatikan diri kita, dari pergaulan, dari keseharian kita. Maka dari sekarang coba hadirkan kita, niatkan adik-adik untuk tidak main game, ya, untuk tidak banyak beli voucher game, ya. Kebuang sia-sia ya Bib ya. Kebuang sia-sia. Apalagi harus diberikan HP, nangis harus diberikan HP. Itulah orang tua kita, jangan sampai didik anak kita dengan cara hal yang salah. Kalau anak kita saja megang pisau dilarang, lalu bagaimana kita harus memberikan HP? Pisau itu memang bisa melukai, tapi HP itu akan melebihi daripada melukai dirinya. Karena apa? Akan mempengaruhi mindset dan hatinya yang jauh dari ajaran-ajaran agama Islam. Kenapa sih akhirnya Idul Adha, terus kenapa akhirnya potong kambing? Mungkin yang menurut bisa ngebuat adik-adik nih akhirnya paham Bib. Oh, ternyata tuh awal mulanya Idul Adha tuh gini ya, sejarah-sejarahnya Bib gitu. Karena saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu adik-adik tahu ya, harus tahu. Yang pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang ke-6, Nabi yang menjadi Rasul, ya, dimana Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, menjadi kekasihnya Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu hamba yang paling tabah, hamba yang paling tabah. Apapun daripada segala yang diberikan oleh Allah, Nabi Ibrahim bisa mengerjakannya. Tapi ada satu Nabi Ibrahim mendapatkan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih daripada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, karena itulah hidup itu butuh pengorbanan. Ya, jangankan hidup sekarang, cinta-cintaan aja butuh pengorbanan. Berkorban banget kayaknya sih. Kira ada gak yang ngasih coklat ke rumah Tia? Waduh, gawat. Salah satu pengorbanan juga tuh. Nah, maka dari hal itu pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan satu petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, anaknya. Tapi memang bukan Nabi Ismail, tapi diubahlah wajahnya dalam riwayah menjelaskan unta maupun domba, seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim menyembelih daripada saking kasih sayangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mengikuti perintahnya Allah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Artinya nggak nolak sama sekali ya Bib ya. Tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ceritanya nih kayaknya kalau didalamin lebih seru nih ya Bib ya. Ini buat adik-adik cocok banget nih kalau kita belajar berdalam nih, apalagi tentang berkurban ya Bib ya. Yang pahalanya pasti besar banget ya Bib. Bib, Idul Adha ini kan kadang ada orang yang nyebut
Idul Adha, ada yang bilang Lebaran Haji. Sebenarnya yang benar mana sih Bib? Atau sama aja sih? Ya Lebaran Haji, karena kan pada 10 Arafah wukuf di Baitul Makkah di Mekah itu haji, lebarannya para haji gitu. Jadi memang lebih intinya terkenal Lebaran Haji kalau kata anak-anak. Tapi sebetulnya yang paling inti adalah Idul Adha, ya, di hari penyembelihan seperti itu. Bib, kan di luar sana ya Bib, kita kan nggak semua orang mampu untuk berkurban. Nah, ada juga yang belum dikasih rezeki sama Allah ya untuk berkurban Bib. Tapi dia mau Bib, itu gimana Bib? Ya. Rizq minallah, rezeki semua datangnya dari Allah. Jadi jangan pernah kita berkecil hati. Apalagi bagi kita, sebetulnya bukan orang yang mampulah yang berkurban, tapi seseorang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang tepatnya berkurban. Ya, jadi ada juga di kalangan finansial yang memang dia mampu tapi tidak melakukan sunnah kurban. Tapi juga ada dari perihal yang memang tidak mampu tapi ada hatinya bercondong untuk menjalankan sunnah kurban sehingga diniatkan, itu aja udah menjadi salah satu pahala, udah menjadi salah satu amalnya. Ya, memang kalau kita niatkan, tapi lebih baik keduanya. Ketika kita niatkan, langkah kaki berjalan, ikhtiar. Kita sambil bekerja, sambil mengumpulkan, sehingga kita bisa sunnah kurban. Ya, tapi paling intinya apa? Paling intinya adalah Allah Ta'ala yang memampukan. Jadi jangan berkecil hati, bukan berarti sunnah kurban ini hanya bagi orang-orang yang mampu, bukan. Tapi sunnah kurban ini adalah bagi mereka yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang insya Allah bisa berkurban ya Bib ya, tanpa terkecuali ya Bib. Tanpa terkecuali. Nah, untuk yang non muslim sendiri nih Bib, mungkin kan kita kan di mayoritas di Indonesia lebih ke banyak yang muslim Bib. Nah, kita berteman terus akhirnya mau Bib untuk berkurban, itu boleh nggak sih Bib? Ya. Kembali lagi, kalau memang dalam ukhuwah insaniyah, dalam satu persatuan kesaudaraan, ya, sesama manusia, kita ini negara demokrasi, kita ini negara yang penuh kasih sayang dengan toleransi, maka agama Islam disebut rahmatan lil alamin, ya. Jadi kalau memang ada saudara-saudara kita dari kalangan Nasrani, dari kalangan Buddha, dari kalangan Konghucu yang memang membantu dari tetangga yang muslim yang tidak mampu, ya, ingin berkurban tapi ingin dibantu, itu menjadi salah satu hal pahala juga untuk dia. Tapi kalau memang tidak terganggu ya atas akidahnya, iya pemahamannya ya Bi, pemahamannya tiap orang Bi. Secara persatuan daripada kesaudaraan kita sesama manusia. Jadi kita menolong tidak harus melihat agama, gitu. Siapapun bisa kita tolong. Ya, masa kita melihat ada satu orang yang kelelap di lautan, lalu gara-gara kita melihat agamanya nggak ditolongin. Itu salah satu hal yang salah, sangat salah. Kenapa? Karena di dalam agamanya tidak diajarkan dalam toleransi. Padahal agama kita yang kita cintai ini terkhusus di Indonesia, ya, yang memang bukan hanya agama Islam saja, tapi banyak agama-agama yang lain. Kita dianjurkan untuk bertoleransi, ya, untuk sama-sama saling tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu, seperti itu. Cukup menarik ya pembahasan kita kali ini mengenai Idul Adha gitu. Gimana sih cara-caranya, syarat-syaratnya untuk berkurban. Bukan cuma buat bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah, tapi untuk adik-adik juga nih. Tadi Habib sendiri sudah memotivasi nih. Ayo nabung bareng-bareng nih supaya bisa lebih bermanfaat lagi untuk berkurban ya Bib, dibanding main game online gitu. Oke deh, mungkin itu aja Bib obrolan kita hari ini. Nanti selanjutnya kita bakal ada obrolan-obrolan lagi nih bareng sama Habib juga, sama yang lainnya juga, untuk teman-teman yang mau diliput kegiatan kemasyarakatan atau seputar
sepak bola juga boleh, langsung hubungin kita di media forum RT/RW Jakarta. Oke Bib, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga makin sukses dan bisa memotivasi semuanya nih Bib. Amin, amin. Insya Allah bermanfaat. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.